Amin Rais siap gabung di Partai Masyumi. Jadi kalau misalnya Masyumi lebih besar, Partai Umat saya bubarkan ikut Masyumi. Amin Rais menyatakan jika ternyata Partai Masyumi mendapatkan dukungan besar rakyat, Partai Umat yang baru saja didirikannya akan segera bergabung. Hal itu dinyatakan Dr. Amin Rais Sabtu 7 November lalu pada saat deklarasi pengaktifan kembali Partai Masyumi oleh sejumlah tokoh umat Islam di gedung Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta. Inilah kabar terkini Masyumi Reborn News TV. Kehadiran beberapa partai Islam yang digagas bukan melahirkan tetapi meneruskan kembali Partai Masyumi, kemudian juga Prof. Amin Rais menggagas dirinya Partai Umat dan mungkin juga akan menyusul partai-partai Islam yang lainnya. Nah, bagaimana kita menatap masa depan politik Islam di Indonesia? Nah, kita akan mendengar bagaimana pemikiran pandangan para tokoh-tokoh ini. Barangkali untuk singkat waktu, kita akan persilakan, kita mohonkan kepada Pak Amin Rais untuk menyampaikan pandangan, satu pemikiran, juga barangkali termasuk evaluasi dan apa politik Islam ke depan. Nah, barangkali sedikit saya berikan catatan. Prof. Amin Rais ini adalah satu tokoh yang sangat representatif. Tadi sudah dikatakan sebagai nasir muda, seorang cendekiawan, seorang akademisi, dan juga ikut melahirkan reformasi. Tetapi juga pada kondisi politik sekarang ini kita lihat tentang peran dari partai yang mana Umat mungkin juga, saya tidak mengatakan kegagalan, tetapi belum berhasil. Juga apa yang dialami oleh partai Bulan Bintang, saya tidak mengatakan gagal, tetapi belum berhasil. Nah, apa ke depan kira-kira pandangan dari tokoh-tokoh? Baik, kita persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahu wa'dah, wa nasra 'abdah, wa 'azzatillah, wa zamana ahsana wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ketemu Pak Kaban, Pak Asri Sitanggang dan lain-lain, juga Masyumi PY hari Kamis. Kemudian saya beritahu bahwa akan ada tujuan dakwah pertemuan menggalang kekuatan politik umat Islam Indonesia. Jadi saya alhamdulillah bisa datang sekarang ini di sini untuk menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan bisa kita cerna bersama-sama untuk kebaikan kita semuanya. Jadi saudara-saudara, sekarang ini Indonesia sebagai bagian dari alam al-Islami yang lebih luas itu mempunyai kemiripan masalah. Jadi kalau kita melihat dunia Islam sekarang ini, memang kita cemas, kadang-kadang mendekati pesimis,
seolah-olah kita masuk ke terowongan yang lumayan gelap, kemudian sinar harapan yang cerah di ujung terowongan itu belum begitu nampak, lemang-lemang barangkali, tapi belum jelas. Bayangkan sesama negara Arab, sesama beragama Islam, sesama negara minyak, itu ada pertengkaran yang saya kira sudah sulit dipecahkan. Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, di Syria dan lain-lain, berapa dengan Qatar, yang sesungguhnya apa sih perbedaannya? Sama-sama Sunni, sama-sama bangsa Arab, sama-sama pegang Al-Quran. Kenyataannya sekarang ini terjadi sebuah penjurbalikan hubungan dunia Islam dengan musuh-musuhnya. Sekarang ini di dunia internasional ada sebuah kekuatan poros Uni Emirat Arab, Kuwait, Saudi, dan Tel Aviv. Jangan lupa, dan Tel Aviv. Lantas Mesir menimbrung, ikut-ikutan menimbrung, memperkuat kekuatan yang menurut saya tidak benar. Tentu yang paling senang itu kalau kemarin Donald Trump, ya minggu depan Joe Biden, karena sudah ganti presiden. Jadi sekian puluh tahun yang lalu kita diingatkan oleh Pak Musa Lubis, Demokrat dan Republik itu saling mawon, ya. Yang satu perampok, sebenarnya perompak, ya. Supaya tidak begitu memberikan manfaat, ya, untuk masa depan dunia Islam. Terus sekalian, kemudian kekuatan Islamofobi itu bukan hanya Barat, ya, tapi juga Amerika Latin, ya. Apalagi kemudian kita tahu bahwa representasi Cina, ya, itu tiap hari, ya, menghabisi rakyat beragama Islam, ya. Suku Uighur, ya, di Xinjiang itu melakukan konsentrasi, ya, selama seluas kira-kira ya sebuah kota lah, ya. Di situ dihajar, dimiskinkan, dibuat kelaparan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, memang saya katakan tadi Indonesia itu bagian dari dunia Islam, kebetulan negara paling besar, negeri Muslim. Ya. Kita ini negeri Muslim, bukan negara Islam. Tetapi negeri Muslim ini pun, ya, kita tahu dijadikan sasaran dari berbagai serangan, ya, intellectual warfare, ya, tapi juga political warfare, tapi juga ideological warfare, kemudian sampai economic warfare. Nah, kalau kita bicara Indonesia ini, ya, maka kaum Islamofobes atau yang dijangkiti Islamofobi itu memang luar biasa, ya, kekuatannya, ya, dan juga kekompakannya, sehingga kita tidak mudah menghadapi seperti ini, kecuali kita paham masalahnya, kita mau bersatu sungguh-sungguh, ya, masih ada harapan. Terus sekalian, ya, dalam Quran itu banyak sekali, ya, diceritakan bahwa kaum Islamofob sejak zaman dulu itu melawan, memusuhi, menghancurkan kaum muslimin, bukan karena kaum muslimin ini banyak kriminalnya atau tukang korupsi atau yang moralnya bejat, bukan. Tapi kata Al-Quran bahwa kaum minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid. Mereka menyerang, mereka membunuh, mereka membenci, mereka memojokkan orang-orang beriman karena mereka orang beriman mengatakan kami beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Dan sebenarnya itu yang lain juga banyak mengapa diusir, karena mereka percaya kepada Allah
sehingga ini perlu kita jadikan pemikiran dulu. Dan saya kira yang kita bicara sekarang ini langsung sudah ada rekamannya, ada transkripnya di sana lah ya, yang selalu mengawasi ya, kita ini. Nah, saudara sekalian, jadi saya mengusulkan satu hal yang mudah-mudahan fair. Ya. Jadi Ustadz Sambu, sahabat saya ini mengatakan, Pak Amin, kalau untuk bicara persatuan sekarang ini, ya, itu kan masing-masing yakin bahwa mereka lah yang mampu, mereka lah yang lebih kuat, mereka yang mungkin ya lebih ceslang ya, untuk bicara masalah keumatan ini. Kita sisihkan hubul riasah dan hubul jah ya. Tapi memang secara manusiawi itu biasa bahwa tiap-tiap golongan, tiap kelompok itu memang ya dengan keyakinannya itu merasa bahwa inilah yang mungkin berpeluang, mungkin akan jadi lokomotif dengan banyak gerbong dan lainnya. Nah, jadi saya tidak akan kasih ayat dan hadis, kita semua sudah tahu ya. Jadi saya mengusulkan ya sebuah solusi. Jadi kita beritahu setelah Masyum declare sudah ada partai umat, ada partai-partai mungkin akan menyusul. Ya. Mengapa tidak? Jadi kalau ada orang buat partai kemudian tidak yakin akan mendapat pengikut besar, akan punya kuota objektif untuk memecahkan masalah, ya nggak usah berpartai, karena dimulai dengan ragu-ragu tidak betul. Jadi harus yakin. Nah, kami yakin partai umat itu juga insya Allah akan besar insya Allah. Nah, jadi sekarang Mas Sumi silahkan ya deklarasi, ADRT-nya diproklamasikan, logonya sudah jelas ya, narasinya sudah jelas dan lain-lain. Kemudian yang disasar, kalau saya meminjam Pak Khalil Ridwan itu adalah anak cucu Mas Sumi ideologis dan anak cucu Mas Sumi biologis. Jadi kalau anak cucu ideologis mungkin sekian X juta. Yang biologis apalagi lebih banyak lagi. Kalau bergabung ini, insya Allah akan jadi kekuatan yang besar. Nah, nanti partai umat juga begitu, ya. Partai umat biar deklarasi, ya. Kemudian kayak apa kita buat nanti sekitar 6 bulan sampai 1 tahun dengan survei yang objektif, bukan abal-abal, bukan survei bayaran. Menggunakan aplikasi big data, menggunakan random sampling yang ilmiah itu. Kita nggak boleh anti ilmiah, anti sampling, kita harus ilmiah ya. Nah, kemudian ya, ini read my lips ya, omongan saya ini ada cara. Kalau Mas Sumi setelah 1 tahun kemudian ternyata mengguncangkan publikan ini ya, atau partai Gelora misalnya, Gelombang Rakyat itu besar sekali, atau partai yang lain atau partai umat ya, ada kesepakatan ya sudah ya, di sini berlaku bahwa pahala sholat jamaah antara imam dan makmum itu sama saja. Jadi ini read my lips ya. Kalau nanti misalnya saya kan juga Bapak Ibu saya juga Mas Sumi, saya juga luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Mas Sumi lebih besar, partai umat saya bubarkan ikut Mas Sumi. Tapi ya, kita sudah selesai. Tapi kalau partai umat lebih besar, please join us. Assalamualaikum. Kami kalau bisa di gedung masih di sini.